Waduh, tahun. Bonge. Nggak ada air lagi tuh. Ini gue udah dua dalam. Enak juga. Aja. Ngeblok pakai apa, Mas? Tadi gue cek sini. Oh, dari bawah tuh. Masa boleh ini? Halo, sekarang Tika udah siap-siap mau mulai pendakian ke Gunung Salak. Kita targetnya ke Puncak Salak 2, kita lewat jalur Haji Saka. Dan kita sama teman-teman dari Jejak Backpacker dari besok pagi, Bang Badru dan biasa PJM comeback. Jadi dari base camp tadi sampai dengan titik awal pendakian itu, atau bisa kita bilang parkiran juga nih kayak gini, kita masih bisa parkir di sini, itu jaraknya lumayan jauh, sekitar 10 menitan. Jadi masih bisa bawa kendaraan sampai ke sini. Oke, kita mulai pendakian. Kita baru aja meninggalkan area parkir. Masih sama sih kayak pendakian yang sebelumnya. Nah, di sini ada pos simaksi lagi. Tapi lebih tepatnya mungkin untuk verifikasi simaksi yang udah kita isi di bawah sih ya. Kayak gitu aja. Dan motor juga bisa naik sampai ke atas ini, tapi kalau mobil batasnya sampai rumah terakhir yang tadi. Bang Badru. Mantap. Kak Emil, ngantuk? Ngantuk? Seperti biasa, rutinitas kita sebelum mulai pendakian, kita harus berdoa dulu. Sekarang, doa kita dipimpin oleh Om Gadun. Baju merah. Ayo silakan Om Gadun nih, saya zoom ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita udah sampai di kaki Gunung Salak 2 ya. Alhamdulillah. Aduh, kita diinjak kaki gua. Udah balik. Maaf. Kita bisa jumpa rindu ya kan. Kita bisa ketawa bareng lagi. Alhamdulillah setelah sekian Purnama. Iya, sekian lama dan sekian minggu sekian bulan. apa nih? Salak 2. Oh, Salak 2 ya. Semandarin Salak 2. Salak 2. Woi, pokoknya, woi. Wow, Woi. capek ya. Ya, sekarang kita baru aja mulai start pendakian. Dan kita mulai pendakian itu di ketinggian kurang lebih 900-an mdpl. Dan sekarang kita sudah berada di titik sekitar 950-an mdpl. Dan anggota pendakian kali ini termasuk yang terbanyak sepanjang sejarah Tika Mendaki, karena biasanya Tika Mendaki itu cuma kayak berempat, berlima, berenam orang, tapi kali ini ber-12 orang. Di luar pendakian open trip ya, kalau open trip sih pernah sampai 30 orang. Seru banget, bakalan seru banget. Ikutin terus keseruan kita kalau gitu, dan jangan di skip videonya. Keringat sudah mulai bercucuran. Menurut Tika, jalur pendakian Gunung Salak via Haji Saka ini tergolong enak ya, apalagi Gunung Salak itu gue diketawain dong. Enak bener, serius enak, sampai di atas enak. Apalagi Gunung Salak ini tergolong gunung yang curah hujannya cukup tinggi. Jadi paling yang perlu diantisipasi adalah hujan. Jadi persiapkan diri kita untuk menghadapi hujan. Dan untuk jalurnya sendiri banyak banget batu-batu ya, di awal-awal pendakian, batu dan tanah, jadi otomatis batunya bakalan licin banget kalau curah hujannya lagi tinggi kayak sekarang. Tadi masuk itu yang Tika rekam. Wow, kebun raya. Lagi pas Kibra. Hah? Iya, tadinya.
Masya Allah, keringat udah bercucuran, makin deras banget nih. Dan alhamdulillah untuk kedua kalinya Tika sampai lagi di makam yang Prabu Wijaya Kusuma. Kita masuk dulu sambil istirahat sama teman-teman yang lain. Bentuk ini ya? Kita sudah mulai lagi pendakian menuju pos-pos selanjutnya. Karena di sini memang minim sekali tanda-tanda pos. Masih sama seperti setahun yang lalu. Nah, tadi kita baru sampai di makam dan sekarang jalurnya sudah mulai tanah dan akar. Aduh. Tapi enak. Adem. Memasuki kawasan hutan pinus. Emang iya Jalur lebih empuk, enak ini pinus kuy. namanya? Ya enggak ini. Maksudnya ini emang pohon pinus kuy. Iya, tahu. Mangga. Bukan pohon mangga. Bukan. Ya, mangga teh, mangga. Mangga. So mangga sekilo. Anjay. Selalu dia tuh nggak boleh ngeliat air. Kalau nggak bikin nutrisari, bikin Milo, dia cuci muka. Biar cakanya. Waktu dibutak Milonya beneran. Milo beneran itu. Kita simsalabin ya. Dari cowok dari lumpur. Nih, cara minum air gunung seperti ini, Sob. Sampai di pos 1 Bang. Pahit. Itu kan lumut anjir. Kita harus coba. Jadi kalau saya tiba-tiba pingsan, Jangan yang di situ, Om. Bang Badru udah cuci muka. Ya, iya. oh nggak apa-apa, tadi udah hanyut. Jadi kotoran dari wajah Bang Badru itu mengandung antioksidan yang Jorok tinggi. Jadi kalau diminum itu apa namanya, kita bisa awet muda. Oh, iya, minum. Ya, coba, Bismillah. Pakai sirup, Om. Ya, ngeliat nggak? Lihat. Iya kan, jadi Iya, sampai tembus ya. tembus, warna putih. Weh, rasa bekas wajah Bang Badru mantul. Nah, menyenangkan sekali. Sekarang kita sudah sampai di pos 1 dengan ketinggian 1080 mdpl. Nama posnya adalah Camp Abri dan di sini ada satu tenda. Dan teman-teman mungkin kalau fokus ke jalur nggak akan lihat posisi pos 1 karena emang dia adanya di belakang atau di perlawanan arah jalur kita naik ke atas. Jadi pos 1 itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari makam tadi, cuma sekitar kurang dari 15 menit lah rasanya. Di sini lumayan luas juga, bisa diriin tenda. Jadi pada tahun yang lalu Tika kesini tuh nggak sempat mampir di pos 1 karena memang selain ngejar waktu juga dan waktu itu masih pagi banget, jadi nggak kelihatan ke arah sini. Terkapar di Gunung Salak, anjay. Minum kuy. Terus. Ah, mau jatuh.
Setelah pos 1, sekarang kita mulai lanjut lagi perjalanan menuju pos 2. Dan rencana kita bakalan camp di pos 3. Dan besok pagi baru kita mulai summit. Bonus 5 langkah. Lagi enak napas nih. Salak, aku rindu. Taruh bang, taruh di mobil belakang keren. Mainan arena om. Kaca belakang. Iya, tulisannya aku mangki. Arena, Dedi boleh oleh. Kelakuan babal wah. Dedi apaan? Ini tadi Mbak hilang. Sok-sok pakai sweeper lah. Tiga rame. Tadi pasti. Sweeper jangan mencuri, lu tahu kan? Ya masa gue jelasin urusannya dia, kan malu dia. Badru gue jelasin nih. Nah, aduh dia cubit gue. Iya. Tadi ngajarin gua apa, Kak? Kurang ajar. Ngeri ya. Ini urusan wanita, bukan urusan laki-laki. Masa laki-laki backup kalau udah mahram nggak pasti. Asik. Sumber air. Lebat banget GPS nggak masuk. Dari pos peristirahatan kita yang kedua tadi, kita nggak tahu itu pos berapa. Kita udah mulai lanjut lagi perjalanan kita sekitar 10 menit. Dan sekarang kita udah ada di hutan bambu, atau pokoknya banyak bambu di sini. Kita lanjutin lagi jalan. Masih target kita di pos 3. Bang Badru udah ruku-ruku. Capek bang? Luar ngantuk. Ngantuk. Mantap, pos 3. Ayo gas. Gas. Agak. Asik. Hasil bang. Kembali kayak mie ya, enak kali ya. Hatiku. Aduh, penonton aja dah. Gunanya, Kak? Gunanya ini bisa buat kursi, meja. Coba bikin sekarang, Kak, pengen lihat. Nggak bisa lah. Potong dulu. Coba, Kak. Dulu. Dan dia memahami diriku. Terima kasih. Dadah. Tinggal ya nak ya. Baik-baik sini. Iya mak. Ini gua yang nggak sehat kayaknya sih. Iya, pantas sama sih. Ayo guys, naik guys. Ayo. Ya Allah, udah gak karuan banget. Dan ini jalurnya semakin terjal. Random. Habis ini kita bakalan sampai di pos Haji Solomut. Belum. Ntar debat lagi. Gue masih debat nih antara wanita dengan laki. Tahu enak tahu. 1, 2, 3. Enggak. Ngambil minum doang. Oh, ngambil minum doang. Simba habis itu ya ke semedi. Tuh, hilang lagi matahari. Random aja. Random. Halo.
Ya kan lagi di gunung, di hutan. Ketukannya Dika dah random ah. Ini alirannya nggak bener. Lalu bang, Inggris campur Citayam jadinya begitu. Tulisannya ada 3. Apa tuh? Dul dongo. Susah dah masak Citayam. Random lagi, aduh random. Sama pendakian turun bang, Postri masih jauh gak setengah jam lagi. Masa tadi kata si Dedi Alena ini Dedi kamu lagi makan ciki. Ini yang punya dedek. jadi Corbuzier. Anti pika, kata anti pika. Kayak tadi tuh lembut banget. Udah gitu aja udah diem. Adem. Mas gue yang pakai dia. Iya bener. Apaan? Mas gue yang pakai. Bukan. Iya bener. Bukan. Ujur aja lu. Gak apa-apa gue udah pahalanya BG. BG gitu. Lu kan BG nih. BG bahasa mana yuk? Iya bahasa anak Tangerang BG. Ya udah tenang. Oh, udah berarti ketularan lu. Habis makan siang, habis istirahat ngopi main werewolf sebentar, kita mau lanjut lagi perjalanan kita menuju ke pos 3. Sampai di pos 3 kita mau ngapain? Jadi sampai di pos 3 kita mau ngapain guys? Main werewolf. Punya mainan baru gitu. Gila, racun werewolf sudah merajalela nih. Dan akhirnya gue ngerti juga. Mantap. Nanti jangan lupa sebarin ke teman-teman yang lain. Oke siap. Biar seluruh dunia ini memainkan game werewolf. Mantap. Lanjut, jalan dulu. Mulai memasuki area terbuka lagi. Nggak ada tulisan pos 1, pos 2-nya dia. Dia langsung namanya nama pos gitu. Oh iya, lapak pakis. Kayak kita di sini aja deh, guys. Kayak kita di sini aja deh. Enggak sih, enggak. Masih jam 2:30 masih terang. Ini pos lapak pakis. Aduh. Lihat kan, sudah mulai pucat, sudah mulai berantakan. Wah, udah. Karena jalurnya juga udah mulai 90 derajat. Luar biasa, nggak ada ampun. Ternyata salah, kita nggak mau camp di sini, tapi kita bakalan nge-camp di pos selanjutnya di Bahang Awi, karena di sini ternyata nggak cukup buat banyak tenda. Aduh, gue nggak ngerti lagi. Jalur dari kebuka ketutup, kebuka lagi, sampai buka-buka jalur. Kacau. Selalu. Aman. Biar kelihatan kuat gua. Maaf ya bang. Licin. Iya bang, siap bang. Mantep cuy ini, lihat gue ini buat air. Minum. Jangan buat mandi kuy. Wah, ini kita balik lagi ke sini nih. Mana gue? Mantep sih. Perut lapar. Gimana dong guys? Dong, tanggung aja ongkirnya. Udah dikasih, minta tanggung ongkir. Mati sudah. Kalian harus nggak tahu diri jadi orang. Aku mau banget. Nggak gua cut sumpah. Nggak akan gua cut. Kamu tahu Anda siapa saya? Saya. Kamu tahu? Random. Rahasia.
Stres. Nggak lama setelah perdebatan ini, akhirnya kita diguyur hujan dan nggak makan waktu banyak juga. Akhirnya kita sampai di pos Beheng Awi, di mana kita memang merencanakan untuk camp di sini. Sambil hujan-hujanan, kita berusaha untuk ngediriin tenda. Anda tahu? Apa? Anda tahu? Tahu apa? Anda tahu? Tahu apa tuh? Kenapa celana saya kering di sini basah? Tolong jelaskan Ibu, tolong. Ini kering Ibu, ini basah. Tolong jelaskan Ibu. Nggak kena hujan. Oh, hujan ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu. Coba Ibu, mohon maaf minta ya Ibu. Boleh, Terima kasih. belah dua. Terima kasih Ibu. Saya kan sengaja. Nah, sebagian teman-teman diriin tenda karena shelternya juga sudah jadi Tika dan Bang Nardi inisiatif untuk kita masak logistik untuk makan malam. Kurang lebih kita goreng ayam, masak goreng nugget, terus kita juga siapin sambal sama kayak goreng kerupuk gitu. Dan makanan hampir siap untuk disantap bersama. Oke, selamat makan malam guys. Kita nasi doang. Lu mah dirapel ya makannya. Apa? Kita nasi doang. Ya, kamu jangan nasi doang. Itu kan banyak ayamnya. Jauhan. Astaga, males banget. Maaf ya. Dia ada bagian lu serondengnya dong. Oh. Mohon maaf ayam gue jangan disentil-sentil. Tolong bagi senternya dikit ya. Si Badu nggak makan tuh. Ini Apa aja tuh, Kak? berdua au. Ini kok nasi banyak banget? Jai. Kan berdua kan? Gimana? Tukang nasi uduk cabai-cabai. Gue jelasin dulu peran-perannya ya. Biar inget. Ada villager, penduduk. Tugas penduduk itu nyari werewolf. Nyari. Terus ini yang tadi Tika bilang nih, apprentice Sir. Ini kata lainnya muridnya Sir lah. Ya, Dia nggak boleh muncul kecuali Sir udah mati. udah mati. Betul. Ini bodyguard atau guardian. Tugas bodyguard itu dia bisa milih siapapun yang lagi main ini buat dilindungin dari serangan werewolf. Dia juga bisa melindungi dirinya sendiri. Nah ini Sir. Di setiap malam Sir dapat kesempatan buat ngeliat peran dari kalian semua. Oke, nah. Karena tadi malam kita main sampai larut banget dan Tika juga mungkin salah satu yang tidur terakhir, jadi kayak nggak ada salahnya kalau sekarang Tika bangun terakhir. Ya pagi ini Tika bangun paling terakhir karena Tika sudah memutuskan untuk nggak ikut summit attack sama teman-teman kita. Sengaja pengen ngambil Iya, mau bakar apa ngosing sih? Kacau, kacau nih. Kacau. Oke, nikmat. Wah, Nardi nih bumbunya doang. Ayo makan. Pas teman-teman yang lain mulai melakukan summit attack, di sini tiba-tiba kerasa langsung sepi banget. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kemarin itu begitu sampai di sini di pos Beheng Awi itu sekitar jam 4:30 sore dan karena kondisinya juga hujan, jadi Tika nggak nge-record proses pendirian tenda dan lain-lain. Tika langsung diriin tenda bareng sama teman-teman yang lain. Terus kita langsung ganti baju karena baju udah basah semua. Terus prepare masak, makan, dan biasa nongkrong malam, ngobrol, main games, dan lain-lain. Terus kita istirahat karena pagi-pagi teman-teman yang lain harus summit attack. Dan sementara Tika tunggu tenda di pos Beheng Awi ini. Kenapa? Karena alasan pertama, treknya yang lumayan terjal dan wow banget menurut Tika. Dan Tika juga kayaknya perlu istirahat. Terus jadi Tika memilih untuk stay di tenda aja. Alasan lain ya pengen jaga tenda juga. Cuaca di sini alhamdulillah nggak hujan, walaupun ya sebenarnya sih mungkin di bawah cerah, di luar Gunung Salak ini mungkin cerah, cuma karena seperti yang kita ketahui Gunung Salak ini adalah salah satu gunung yang curah hujannya tinggi, hutan yang tropis ya. Jadi walaupun mungkin di bawah dan di luar area Gunung Salak cerah, tapi di sini tetap aja kayak apa ya, agak sedikit berkabut, walaupun tadi sesekali ada cahaya matahari yang masuk, tapi alhamdulillah banget nggak hujan.
mudah-mudahan cuacanya kayak gini terus sampai sore, atau mudah-mudahan bisa lebih cerah gitu ya, biar yang basah-basah bisa pada kering. Dan teman-teman yang lain sudah summit attack, sudah dalam perjalanan menuju puncak. Sementara sambil nunggu mereka yang lagi muncak, Tika mau beres-beres barang-barang Tika yang di dalam tenda, biar nanti prepare buat turunnya juga tidak memakan waktu yang begitu lama. Tadi anak-anak juga sudah sempat sarapan, Tika juga sudah sarapan, tapi Tika memilih untuk tidur lagi. Dan seperti yang teman-teman lihat, di belakang Tika sudah banyak jemuran, bukan cuma di situ aja, di sini juga banyak jemuran. Karena kemarin kita emang beneran kehujanan banget, dan apa ya, suasana di sini cukup sepi. Ya, Tika rasa pilihan yang sangat tepat untuk menikmati kondisi dan suasana hutan di Gunung Salak seperti sekarang. Dan kalau buat teman-teman yang mendaki, tujuannya adalah untuk menikmati alam, untuk menikmati kesunyian gunung, untuk menikmati benar-benar suasana gunung yang sebenarnya saat ini, mungkin Salak adalah salah satu gunung yang perlu banget buat kalian coba. Karena menurut Tika, walaupun di hari weekend kayak gini, walaupun di akhir pekan seperti ini, Gunung Salak tidak terlalu banyak peminatnya, terutama di jalur-jalur tertentu seperti sekarang di jalur Aji Saka ini ya. Tadi aja selama teman-teman yang lain sudah dalam perjalanan menuju puncak, Tika cuma menemukan 2 pendaki aja, dan kebanyakan pendaki-pendaki yang kesini itu tektokan. Jadi nggak ngecamp, nggak nginep di gunung. Pagi dia berangkat sampai di puncak, kayak mereka turun lagi, kayak gitu-gitu aja sih. Dan setelah 6 jam lebih Tika nunggu mereka semua ini di tenda sendirian, akhirnya mereka tiba juga di tenda lagi. Dan tadi Tika udah sempetin masak dan siapin makan untuk mereka semuanya. Terus kita sempetin makan, dan habis itu sekarang kita sudah hampir siap buat melakukan perjalanan turun ke base camp lagi. Lumayan lah. Kena lu. Gak kerasa akhirnya jam 5 sore juga kita baru selesai semuanya, dan sekarang kita lagi briefing dan berdoa dulu sebelum melakukan perjalanan turun ke base camp. Kanan. Ada yang di atas kanan lagi. Kanan di sini lah. Yang kiri nggak? Woi. Jangan apa-apa. Udah ada. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Tadi yang lu kantongin? Istirahat sejenak sambil menghangatkan badan dan juga ngisi tenaga lagi karena kita udah mulai capek banget. Oke, setelah perjalanan panjang dan akhirnya kita sampai di rumah masing-masing, dan sekarang Tika pun sudah di rumah. Tika mau ngucapin thank you for watching this video guys. Makasih buat semuanya, teman-teman kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe juga, subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan video Tika selanjutnya. Dan berhubung ini masih hari kerja, jadi Tika memutuskan untuk tidur lagi. See you, bye-bye!